Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, fenomena yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin adalah banyaknya orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Mereka menganggap hal itu adalah perkara biasa. Mereka tidak takut, padahal meninggalkan sholat adalah termasuk di antara jajaran dari dosa-dosa yang paling besar. Mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan." Sesungguhnya sholat itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan waktunya untuk orang-orang yang beriman. An-Nisa ayat 103. Oleh sebab itulah aku peringatkan untuk diriku sendiri dan untuk kalian semua, jangan meninggalkan sholat. Karena hal ini adalah perkara yang sangat besar, bisa menyebabkan seseorang itu terjatuh ke dalam kehinaan di dunia dan di akhirat. Hal ini berdasarkan dari dalil-dalil yang banyak. Di antaranya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikian pula perkataan para sahabat menunjukkan kepada makna yang seperti itu. Seperti perkataan Umar bin Al-Khattab, di mana beliau berkata, "La Islam liman tarakas sholah." Tidak ada keislaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Ibnu Mas'ud berkata, "Man tarakas sholah fala dina lahu." Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia tidak beragama. Demikian pula perkataan Abu Darda, beliau berkata, "La imana liman la sholata lahu." Tidak ada keimanan bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan orang yang meninggalkan sholat ini, nasibnya di akhirat kelak itu sangat mengenaskan. Sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, "Faman lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka dia tidak akan memiliki cahaya, tidak memiliki petunjuk, dan tidak akan selamat. Dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat, maka di akhirat kelak dia akan dikumpulkan dengan 4 orang, yakni Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Keempat orang ini adalah pembesar orang-orang kafir, dan tentunya kita tidak mau berkumpul bersama mereka di dalam neraka. Dan juga kita nukilkan di sini sebagai peringatan, yakni perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di mana beliau menukil kesepakatan kaum muslimin. Beliau berkata bahwasanya kaum muslimin bersepakat bahwasanya meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, yang dosanya itu lebih besar dari dosa membunuh, dari dosa merampas harta orang, dari dosa berzinah, dari dosa mencuri, dan dari dosa meminum minuman keras. Siapa yang meninggalkan sholat ini, maka dia akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah, dan dia akan mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat kelak. Demikian ijma kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin atas orang-orang yang meninggalkan sholat, yang ini dia telah melakukan dosa yang sangat besar, bahkan di antara dosa-dosa yang paling besar. Semoga nasihat yang singkat ini bisa membekas di hati kita dan menjadi pelajaran bagi kita, agar kita tidak lagi berani meninggalkan sholat yang Allah wajibkan kepada kita. Demikian.